Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 WNI, di sini kami akan melakukan presentasi untuk asesmen 1 pada mata kuliah Manajemen Proyek PI dengan judul Implementasi School Management System Martial Arts Academy. Oke, langsung saja masuk ke tim charternya. Next. Oke, dengan nama tim kelompok 4 WNI, tim members saya sendiri Agus Sabtur Hamzah dengan NIM 2310-120018 dan rekan saya Saya Muhammad Abian Alwafi Effendi dengan NIM 2311224. Dan saya Muhammad Rizky Syaban Lahai dengan NIM 2310120026. Dan saya Muhammad Zikri Khairifo dengan NIM 2310120025. Oke, baik. Masuk ke bagian skills dan juga knowledge inventory, di mana saya Agus Sabtur Hamzah sebagai project management, komunikasi tim dan juga dokumentasi proyek. Kemudian ada Muhammad Abian Alwafi Effendi sebagai analisis sistem dan juga kebutuhan pengguna. Kemudian ada Muhammad Zikri Harifo yaitu riset teknologi dan juga software management system. Dan yang terakhir adalah Muhammad Rizky Syaban sebagai penyusun laporan dan juga pengolahan data. Oke, next. Oke, kita masuk di bagian roles dan juga responsibilities, di mana saya, Agus Sabtur Hamzah, sebagai project manager, bertugas untuk mengkoordinasi tim dan juga memastikan tugas berjalan sesuai dengan jadwal. Kemudian ada Muhammad Rizky Saban Lahai sebagai documentation dan juga reporting, yang bertugas untuk menyusun laporan dan juga dokumentasi hasil dari analisis. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Abian Alwafi Effendi sebagai sistem analis yang bertugas untuk menganalisis kebutuhan sistem dan juga permasalahan bisnis. Dan yang terakhir adalah Muhammad Zikri Harifo sebagai teknologi research yang bertugas melakukan riset software dan juga teknologi yang dapat digunakan. Oke, next selanjutnya. Di sini ada pun agreement meeting times dan location di mana kita sepakat untuk meeting times untuk pertemuannya secara rutin setiap Selasa dan juga Jumat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk membahas terkait perkembangan tugas. Dan untuk lokasinya kami sepakat dilakukan secara online melalui Google Meet ataupun WhatsApp Call, dan juga diskusi tambahan akan dilakukan melalui grup WhatsApp. Oke, masuk ke bagian tim communication, di mana untuk komunikasi tim akan dilakukan melalui beberapa media berikut, di mana kami sepakat ada 5 media. Yang pertama adalah WhatsApp Group, digunakan untuk diskusi harian dan juga koordinasi agar informasi lebih cepat diterima. Kemudian yang kedua adalah Google Meet untuk rapat atau diskusi mendalam mengenai tugas selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah Google Docs dan juga Spreadsheet, di mana untuk mengerjakan dan juga mengedit dokumen tugas secara bersama-sama. Kemudian yang keempat ada Google Drive untuk menyimpan dan juga berbagai dokumen yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah Google Calendar untuk mengatur jadwal meeting dan juga mengingatkan deadline tugas agar semua anggota tim dapat memantau timeline pekerjaannya. Kemudian next. Oke, di sini ada pun kode etik dan juga rules dan expectation yang sudah kami sepakati, di mana untuk kode etik itu sendiri ada 4 yang kami sepakati. Yang pertama adalah menyelesaikan tugas secara jujur dan juga bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan plagiarisme dalam penyusunan laporan. Kemudian yang ketiga adalah menghormati setiap anggota tim dan juga pendapat yang diberikan. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada pun rules dan expectation, di mana yang pertama adalah setiap anggota wajib hadir dalam pertemuan tim yang telah dijadwalkan. Kemudian yang kedua, jika tidak dapat hadir, anggota wajib memberikan informasi yang jelas, baik personal chat ataupun melalui grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga adalah setiap anggota harus bertanggung jawab dan juga profesional terhadap tugasnya dan sesuai job desk yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat adalah keputusan diambil melalui diskusi bersama, bukan personal. Dan yang kelima adalah jika terjadi konflik atau permasalahan, penyelesaian dilakukan dengan diskusi terbuka melalui grup WhatsApp ataupun melalui Meet secara online. Seperti itu. Oke, next. Oke, di sini ada pun tim goals dan juga tim value yang kami sepakati, di mana untuk goals dari project ini, di mana tujuan tim adalah menyelesaikan tugas studi kasus dari Martial Arts Academy dengan analisis yang baik dan juga menghasilkan solusi yang relevan sehingga dapat memperoleh hasil akademik yang optimal. Kemudian ada pun tim value yang kami sepakat, di sini ada 5 value. Yang pertama adalah responsibility, di mana setiap anggota bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah collaboration, di mana seluruh anggota bekerja secara aktif. Kemudian yang ketiga adalah respect, di mana menghargai pendapat setiap anggota. Kemudian yang keempat adalah integrity, bekerja secara jujur tanpa adanya plagiarisme.
Dan yang terakhir adalah professionalism, di mana menjaga sikap profesional dan juga menyelesaikan tugas dengan baik. Next. Oke, untuk bagian business case akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagian business case dari Martial Arts Academy ini. Pertama-tama kita kenali dulu terkait project deskripsinya. Jadi Martial Arts Academy ini merupakan sebuah lembaga pelatihan bela diri yang menyediakan program latihan bagi siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Saat ini sebagian besar proses administrasi di Martial Arts Academy masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, termasuk pencatatan data siswa, jadwal latihan, pembayaran, serta laporan perkembangan siswa. Nah, proyek ini bertujuan untuk menggantikan sistem manual berbasis kartu di Martial Arts Academy dengan sistem informasi custom berbasis digital. Sistem ini akan mengintegrasikan pelacakan kehadiran siswa, yaitu absensi, manajemen progres sabuk, yaitu berdasarkan 36 jam latihan per level, dan pengelolaan data pembayaran untuk membantu Geoff dan Julie meningkatkan efisiensi operasional serta profitabilitas sekolah. Selanjutnya, pada bagian business case ini ada measurable organizational value. Nah, atau MOV. MOV kita untuk proyek ini adalah dalam 6 bulan setelah sistem diimplementasikan, Martial Arts Academy akan mengurangi waktu administrasi manual sebesar 50% dan meningkatkan retensi siswa sebesar 15% melalui pemantauan progres yang lebih akurat. Jadi ini adalah ibarat mirip-mirip seperti KPI dari proyek ini setelah dijalankan atau diimplementasikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian a comparison of alternative. Nah, jadi pada bagian ini kita akan membandingkan beberapa alternatif opsi yang ada dalam proyek ini. Nah, alternatif yang pertama adalah maintain the current manual system. Jadi kita mempertahankan sistem manual yang sudah ada saat ini. Nah, jadi teknisnya itu tetap menggunakan sistem administrasi manual, di mana itu sistem mencatat secara manual menggunakan dokumen atau kartu secara fisik. Itu baik pada absensi, juga tingkatan latihan, dan juga administrasi pembayaran si siswa-siswa ini. Untuk pros atau kelebihannya itu, yang pertama itu tidak memerlukan investasi baru, staf yang ada itu sudah familiar dengan sistem yang lama dan tidak perlu pelatihan tambahan untuk penyesuaian bagi para staf dengan sistem baru karena tidak diadakan yang namanya sistem baru. Untuk cons atau kekurangannya itu, yang pertama itu proses administrasi yang lambat dan adanya risiko kehilangan data karena masih menggunakan pencatatan secara fisik atau dokumen fisik. Itu adalah alternatif pertama. Kemudian untuk alternatif yang kedua itu adalah purchase a software package. Jadi kita membeli paket software yang sudah ada. Jadi teknisnya itu kita membeli software yang sudah tersedia di pasaran, kemudian sistem akan menyesuaikan software dengan kebutuhan Martial Arts Academy. Jadi ya berdasarkan paket yang kita beli itu akan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dari Martial Arts Academy ini. Untuk kelebihannya itu yang pertama adalah proses yang lebih cepat dan efisien karena kita langsung beli jadi. Data yang tersimpan secara digital, otomatis kita melakukan pemindahan data dari fisik secara digital. Kemudian ada laporan dapat dihasilkan secara otomatis karena sistem mungkin saja sistem itu menyediakan laporan secara otomatis berdasarkan absensi dan juga aktivitas dari siswa tersebut. Dan terakhir itu mengurangi kesalahan pencatatan data karena sudah terintegrasi, jadi data-data yang double, data-data yang redundant atau data-data yang kurang valid itu bisa diminimalisir. Untuk kekurangannya itu ada yang pertama biaya yang lumayan besar, dan yang kedua itu beberapa fitur mungkin tidak digunakan karena kita membeli software yang sudah jadi dan itu sistem kita hanya menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Jika ada fitur yang tidak dibutuhkan, maka itu akan tidak terpakai atau tidak optimal. Itu untuk alternatif yang kedua. Dan alternatif yang ketiga adalah build a custom system. Nah, jadi pada alternatif ketiga ini teknisnya adalah kita membangun sistem informasi sendiri dari Martial Arts Academy, di mana sistem itu dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan Martial Arts Academy. Jadi
untuk pengembangan sistem ini itu fokus berdasarkan requirement atau kebutuhan apa saja yang memang diperlukan oleh si Martial Arts Academy ini. Untuk kelebihannya itu yang pertama itu lebih fleksibel dengan kebutuhan karena ya dibangun sendiri jadi lebih cocok gitu. Kalau misalnya kita butuh apa-apa itu lebih mudah untuk disesuaikan kebutuhannya dan fitur-fitur yang ada. Yang kedua itu ada data tersimpan dengan sangat baik karena sistem ini dibuat sendiri, jadi otomatis data itu benar-benar dilakukan penyimpanan oleh pihak Martial Arts Academy itu sendiri dan bukan berbagi atau ditempatkan di penyimpanan milik sistem lain. Dan kelebihan yang ketiga itu dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini adalah kelebihan jangka panjang di mana ketika kedepannya jika sistem ini sudah diimplementasikan, maka bisa dikembangkan lebih lanjut lagi sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dari Martial Arts Academy itu sendiri. Untuk kekurangan yang pertama itu adalah biaya yang sangat besar karena membangun lagi dari awal, building from the scratch, jadi kita benar-benar harus menyesuaikan lagi apa yang kita butuhkan, mencari sesuai apa yang diperlukan mulai dari orang-orang yang akan mengembangkannya, kemudian bisa jadi software atau aplikasi yang diperlukan, atau mungkin beberapa hal-hal lainnya yang pasti membutuhkan biaya yang lebih besar. Dan kekurangan kedua itu adalah butuh waktu sebelum bisa digunakan dengan maksimal atau dengan optimal. Jadi alternatif yang ketiga ini tidak bisa langsung digunakan atau dimanfaatkan secara instan karena butuh waktu untuk melakukan pengembangan, kemudian dari tahap pengumpulan requirement sampai tahap pengembangan sampai tahap launching itu butuh waktu. Jadi tidak akan langsung instan bisa digunakan untuk alternatif ketiga ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian recommendation. Jadi berdasarkan analisis terhadap ketiga alternatif tersebut, pengembangan sistem khusus atau build a custom system merupakan pilihan yang paling tepat untuk proyek implementasi School Management System dari Martial Arts Academy ini. Meskipun alternatif ini membutuhkan investasi awal yang lebih besar dibandingkan dengan alternatif lainnya, kemudian juga sistem yang dikembangkan khusus akan memberikan manfaat jangka panjang, dan itu kuncinya itu adalah manfaat jangka panjang dan lebih signifikan bagi organisasi. Meskipun dia butuh waktu untuk bisa digunakan dengan optimal, tapi ini adalah alternatif atau pilihan terbaik. Sistem ini dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan operasional dari Martial Arts Academy, seperti pengelolaan kehadiran siswa, pemantauan progres sabuk berdasarkan jumlah jam latihan, serta pencatatan pembayaran secara terintegrasi. Dan bisa jadi akan ada fitur-fitur tambahan yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari si Martial Arts Academy ini lagi ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian scope management yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk scope management plan-nya. Nah, dari scope management plan ini kita sudah menyusun berdasarkan apa yang sudah kita putuskan sebelumnya, yaitu di alternatif ketiga, yaitu membuat sistem digitalisasi kita sendiri. Di sini bisa dilihat MOV-nya. Ini kita ingat lagi bahwa MOV kita itu adalah dalam 6 bulan setelah sistem diimplementasikan, MAA akan mengurangi waktu administrasi manual sebesar 50% dan meningkatkan retensi siswa sebesar 15% melalui pemantauan progres yang lebih akurat. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah deliverables struktur chart-nya, yaitu bagan yang kita sudah buat berdasarkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh MAA. Nah, di bagan ini kita membuat 4 sistem utama, yaitu ada sistem infrastrukturnya, yang dimana sistem ini adalah fondasi dari teknis proyek yang terdiri atas web application dan database system. Kemudian yang kedua adalah modul sistem atau core features-nya, yang dimana ini berfungsi menggantikan proses manual sehari-hari yang terdiri dari manajemen siswa, absensi digital, tracking progres sabuk, pembayaran, dan dashboard laporan. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem dokumentasi atau knowledge base, yang dimana sistem ini berfungsi untuk memastikan keberlanjutan sistem setelah proyek selesai, yang dimana sistem ini terdiri dari user manual dan technical documentation. Kemudian yang keempat adalah implementasi atau deployment. Nah, ini adalah tahap yang paling penting, yaitu karena sistem ini memastikan bahwa
semua sistem yang akan kita buat ini siap digunakan. Nah, sistem ini terdiri dari development system dan training user. Boleh dilanjut. Nah, kemudian selanjutnya adalah use case diagram. Ini adalah gambaran yang bisa kita buat setelah sistem ini kita susun. Nah, di sistem ini kita memastikan bahwa Geoff dan Julie tetap bisa memegang kendali penuh, sementara staf dan siswa diberikan akses mandiri yang mengurangi beban administratif pengelola. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di sini tuh ada 3 aktor, yaitu admin, instruktur, dan siswa. Nah, jadi si admin ini dia mempunyai akses penuh terhadap seluruh sistemnya. Jadi dia bisa mengelola secara penuh tentang database sistemnya, database mahasiswa dan sebagainya. Kemudian di sini ada instruktur, yaitu dia perannya adalah akses operasional. Jadi dia bisa mengawasi apa saja aktivitas yang dilakukan oleh siswa-siswa yang memiliki akses self service mereka. Nah, kemudian di sini ada alur fungsi strategis yang dimana fungsi ini memiliki keterkaitan khusus untuk memastikan akurasi data supaya tidak terjadi adanya kesalahan data atau redundansi data. Kemudian, nah ini bisa dilihat yang pertama itu adalah otomasi proses progres sabuk, yang dimana ini ketika instruktur atau admin melihat progres sabuk, sistem secara otomatis menarik data dari riwayat absensi. Kemudian yang kedua adalah relasi include dan extend, yang dimana kedua relasi ini berfungsi untuk melihat laporan dan menjadi muara dari semua aktivitas yang dilakukan. Nah, laporan ini mencakup data dari status pembayaran, yang dimana dia itu adalah relasi include dan progres latihan siswa, yang dimana dia itu relasi extend. Artinya dari dua relasi itu kita bisa mengetahui bahwa laporan yang diterima oleh Geoff dan Julie akan selalu akurat karena semua sistem terintegrasi langsung dengan aktivitas harian di MAA. Boleh di next. Nah, dari use case diagram ini kita bisa mendapatkan manfaat transformasi digital yang terdiri dari 3 manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu yang pertama transparansi, yang dimana nantinya siswa dapat melihat progres mereka sendiri, yang ini bisa meningkatkan motivasi dari siswa-siswinya. Kemudian efisiensi waktu, nantinya setelah sistem ini bisa diimplementasikan, nanti instruktur tidak perlu lagi mencatat di kertas karena absensi akan langsung masuk ke database. Kemudian yang ketiga adalah akurasi finansial. Apa? Cut ya Bian, semangat ya ngeditnya. Kemudian yang ketiga adalah akurasi finansial, yang dimana admin nantinya dapat dengan mudah memvalidasi siapa yang sudah membayar tanpa harus menyisir tumpukan kartu manual. Boleh di next. Nah, kemudian untuk learning cycles-nya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah learning cycle. Oke, boleh di next. Oke. Di Material Arts Academy ini saat ini masih menggunakan sistem manual berbasis kertas untuk mengelola data siswa absensi dan manual berbasis dan progres latihan. Sistem ini rentan terhadap kesalahan seperti kehilangan kartu absensi atau kesalahan pencatatan. Pemilik baru, salah satunya Geoff atau Julie, ingin mengimplementasikan sistem manajemen sekolah yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pemantauan progres siswa, dan serta membantu pengembangan bisnis akademik. Tim proyek bertugas menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusi yang memberikan nilai nyata bagi organisasi, baik dari sisi operasional maupun finansial. Boleh di next. Oke, learning cycle minggu pertama. Tim learning, ada beberapa fakta yang kami temukan, yaitu MAA memiliki sekitar 35 murid dengan 30% perempuan dan siswa membutuhkan
36 jam latihan untuk naik sabuk, dan sistem yang digunakan saat ini masih manual berbasis kertas. Hal ini menunjukkan bahwa proses bisnis sangat konvensional. Dari fakta tersebut, kami membuat beberapa asumsi. Kemungkinan sistem berbasis web lebih cocok karena bisa diakses lewat HP. Sistem manual berpotensi menyebabkan kerugian akibat kesalahan data, dan siswa kemungkinan akan lebih tertarik jika bisa melihat progres mereka secara digital. Namun, ada beberapa hal yang kami belum ketahui, seperti berapa budget yang dimiliki, apakah mereka membutuhkan fitur toko retail, dan apakah lebih baik menggunakan SaaS atau membangun sistem sendiri. Selanjutnya, ready next. Oke, action plan minggu pertama itu, untuk menjawab hal tersebut, kami membagi tugas, yaitu Ripo melakukan riset software SaaS, Syaban fokus pada fitur absensi digital, dan Agus membuat kuesioner untuk stakeholder, dan Abian atau saya sendiri menganalisis ROI awal. Pembagian ini bertujuan agar analisis lebih terarah dan efisien. Selanjutnya. Oke. Learning cycle minggu kedua. Pada minggu kedua ini, kami mulai memperdalam analisis kebutuhan sistem, yang mana kami menegaskan kembali beberapa fakta. Sistem masih manual, tracking progress belum otomatis, dan digitalisasi diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Kami juga mengembangkan asumsinya, sistem kemungkinan perlu fitur tracking progress otomatis dan bisa digunakan oleh admin, instruktur, dan siswa, serta solusi SaaS lebih praktis dibandingkan sistem custom. Namun masih ada pertanyaan yang penting. Apakah perlu integrasi pembayaran digital atau berapa jumlah user system, dan apakah fitur retail benar-benar dibutuhkan? Oke, selanjutnya di next. Pada action plan minggu kedua, pada tahap ini, Ripo melanjutkan riset SaaS, Syaban menyusun kebutuhan fitur, dan Agus menganalisis stakeholder, dan Abian mengembangkan MOV dan ROI. Fokus minggu ini adalah memperjelas kebutuhan sistem dan bisnis. Selanjutnya, boleh di next. Oke. Learning cycle minggu ketiga, kami sudah memiliki DSG dengan 5 fase utama, yaitu planning, analisis, desain, implementasi, dan testing. Kami juga mengetahui bahwa fase implementasi akan memakan waktu paling lama. Kami mengasumsi bahwa training bisa dilakukan dengan cepat karena sistem dibuat sederhana dan sistem membutuhkan resource dengan developer UI UX. Namun masih ada hal yang perlu dipastikan, apakah perangkat yang dimiliki cukup, dan bagaimana sistem backup data jika terjadi gangguan seperti mati listrik. Boleh di next. Dan pada action plan minggu ketiga itu kami menyusun rencana membuat WBS di Microsoft Project, menyiapkan pertanyaan wawancara dan mendokumentasi hasil running, dan yang terakhir melakukan review bersama tim. Tahap ini penting untuk memastikan implementasi bisa berjalan dengan baik. Oke,
Kesimpulannya dari 3 minggu learning cycle ini dapat disimpulkan bahwa tim kami melakukan pendekatan bertahap, mulai dari memahami masalah, menganalisis kebutuhan, dan hingga merancang implementasi sistem. Pendekatan ini membantu memastikan solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan MAA atau Martial Arts Academic itu. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasi dari Project Martial Arts Academy ini. Kita cukupkan, kita udah memenuhi untuk 4 penjabaran tadi. Yang pertama ada tim charter, kemudian ada business case, kemudian yang ketiga adalah scope management plan, dan yang terakhir ada learning cycle. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.